Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dan Bapak dosen yang kami hormati, di sini kami akan menjelaskan tentang peran manajer modern dalam organisasi pada studi kasus BRI. Di sini saya tidak sendiri, yaitu dan ditemani teman-teman saya, yaitu Tania Dwi Andini dan Muhammad Damar. Dan saya sendiri Kintan Diasti. Baik, kepada Damar dipersilahkan untuk penyampaian materi pertama. Oke, sebelum masuk ke materi ini, kita kenalan dulu dengan perusahaan yang jadi objek studi kita, yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI. BRI berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Oke, bisa dilanjut, dan sebagai salah satu bank tertua dan terbesar di Indonesia ya. Nah, untuk visi dan misi BBRI sendiri yaitu memiliki visi yang cukup ambisius, yaitu ingin menjadi the most valuable banking group in Asia, Southeast Asia, sekaligus menjadi champion of financial inclusion, sedangkan misinya BRI menegakkan pada tiga hal, yaitu memberikan layanan digital yang prima, memperdayakan masyarakat lewat UMKM, serta menjadi perusahaan yang peduli sosial dan lingkungan. Artinya, manajer di BRI di- Artinya, manajer di BRI nggak hanya dituntut ahli bisnis, yaitu tapi juga punya nilai sosial. Oke, bisa di next. Nah, untuk struktur organisasi di BRI sendiri, yaitu bersifat fungsional dengan elemen indivisional, yang artinya pengelompokan kerja berdasarkan fungsi, tapi juga disesuaikan dengan pasar atau wilayah tertentu. Terdiri dari direksi, komite audit, divisi bisnis, SDM, hingga cabang. Komunikasi dijalankan secara digital dan efisien melalui pelaporan yang terstruktur. Ini penting karena sistem ini membantu manajer untuk tetap bisa mengawasi dan berkoordinasi lintas divisi. Jadi next. Nah, lalu apa aja sih sebenarnya tugas seorang manajer cabang di BRI? Nah, berikut beberapa tugas mereka, yaitu yang pertama menyusun target dan strategi bisnis bulanan, mengelola kinerja karyawan dan layanan nasabah, menyampaikan laporan performa ke regional office, serta menyelesaikan masalah operasional cabang secara cepat dan efisien. Nah, kalau kita lihat dari teori manajemen fungsi manajemen di BRI, masih mengikuti empat fungsional dasar, yaitu perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, pengawasan. Di perencanaan, yaitu menyusun strategi keuangan dan target penyaluran kredit. Di pengorganisasian, menata struktur kerja dan pembagian tugas di unit kerja. Dan kepemimpinan, memotivasi tim dan menjaga budaya kerja positif. Serta di pengawasan, memastikan semua program berjalan sesuai SOP target. Baik, Damar, terima kasih atas penjelasannya. Materi kali ini akan disampaikan oleh saya. Nah, perbandingan klasik dan modern di manajer ini, kalau dibandingkan manajer lama yaitu lebih birokratis dan juga lebih kaku. Sementara di zaman sekarang ini, terutama di BRI, manajernya lebih fleksibel, melibatkan tim dalam keputusan dan menggunakan teknologi digital. Ini bikin kerja lebih cepat, kolaboratif, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, lalu apa sih peran manajer di era digital ini? Nah, terutama di BRI ini tuh eh, manajer manajernya tuh menjadi fasilitator,
kolaborasi antar lintas tim, menyesuaikan strategi dengan data pasar digital, penggunaan aplikasi seperti Brinets, Brimo, dan CRM. Ini bisa mendorong inovasi berbasis kebutuhan nasabah dan efisiensi proses. Nah, setelah kita membahas tadi terkait pengambilan keputusan ya berdasarkan by data, ini tuh ada teknologi teknologi dan keputusan pengambilan datanya ini bisa diakses dengan business intelligence dan dashboard secara real time. Data kredit, transaksi, dan kepuasan nasabah dianalisis untuk menentukan strategi. Manajer tidak lagi hanya mengandalkan intuisi, tetapi juga laporan data yang konkret. Nah, nah kira-kira apa aja sih soft skill manajer modern yang kita perlukan di Bank BRI ini? Yang pertama adalah digital literasi, menguasai sistem kerja digital. Yang kedua, emotional intelligence, mengelola konflik dan stres tim. Yang ketiga ada kepemimpinan fleksibel. Dan yang keempat ada komunikasi efektif, baik secara langsung maupun online. Nah, meskipun seperti seperti fleksibel, ada juga tantangan manajerial modern ini, yaitu yang pertama adaptasi teknologi di semua tingkatan termasuk nasabah yang belum digital, mengelola tim yang hybrid, dan beberapa kerja dari rumah atau cabang yang berbeda. Yang terakhir ada tekanan dari kompetisi fintech dan perusahaan regulasi cepat. Bisa dilanjut kepada Tania, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Di bagian ini saya akan membahas soal keunggulan dan kekurangan sistem manajerial BRI. Yang jadi keunggulan utama dari BRI adalah BRI itu cepat banget dalam adopsi ke teknologi baru. Plus, sistem pelaporannya juga udah digital dan sangat akurat. Tapi nggak bisa dipungkiri, masih ada kekurangannya juga. Misalnya, prosedur yang masih terkesan birokratis dan perubahannya di lapangan kadang lambat karena banyaknya lapisan manajemen. Boleh di next? Selanjutnya ada alur manajemen yang sedang berjalan di BRI. Proses dimulai dari nentuin target, analisis wilayah dan UMKM, lanjut ke verifikasi data, lalu penyaluran, monitoring, lalu evaluasi performa cabang. Akhirnya semuanya akan dilaporkan ke pusat lewat sistem digital. Jadi alur manajemen di BRI ini udah cukup terstruktur dan memanfaatkan teknologi juga. Boleh di next? Nah, ini ada contoh studi kasus transformasi digital selama pandemi. Pas pandemi, BRI sukses melakukan transformasi digital lewat Brimo dan Kris. Peran manajer di sini penting banget. Mereka harus sigap ngarahin tim ke digital, tetap edukasi nasabah, dan pastikan layanan tetap jalan. Ini nunjukin kalau manajer di BRI ini nggak cuma nyuruh-nyuruh, tapi juga jadi pemecah masalah dan pengarah yang aktif di situasi krisis. Boleh di next? Selanjutnya ada teori terkait. Kalau dikaitin sama teori, ada teori Mintzberg yang jelasin peran manajer dalam tiga kategori. Yang pertama ada impersonal kayak kayak jadi pemimpin, informasional sebagai penyampaian info, dan decisional dalam mengambil keputusan. Sejalan juga sama kata Peter Drucker yang bilang manajer itu bukan cuma pengontrol, tapi juga pencipta nilai dan motivator. Boleh di next? Lalu ada rekomendasi dan saran. Selanjutnya semuanya, ada beberapa saran untuk manajer di BRI. Pertama, pelatihan kepemimpinan digital harus ditingkatin. Kedua, sistem manajer perlu dibuat lebih lincah supaya cepat respon perubahan. Dan terakhir, birokrasi perlu dievaluasi agar manajer bisa lebih fokus dan pengembangan tim, bahkan cuma urusan administratif. Next. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang udah kita sampaikan ini, kesimpulannya adalah peran manajer di era sekarang, apalagi di BRI, udah makin strategis. Mereka bukan cuma pengawas, tapi juga pemimpin yang bisa adaptasi teknologi, kerja sama tim, dan mengambil keputusan berbasis data. Kalau punya skill digital, komunikasi yang oke, dan leadership yang fleksibel, manajer bisa banget bawa organisasi tetap relevan dan responsif sama kebutuhan zaman. Saya akan kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi-materi yang sangat menarik ini. Eh, Sebelumnya ini kita untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen dan organisasi dengan dosen pengampu Bapak Aziz Maksum. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.